Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Kembali lagi di podcast Mandua Banyuwangi spesial di bulan Ramadan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Farhan Azizam dan ada teman saya yang bernama Aditya Saputra. Dalam kali ini dengan narasumber yaitu Bapak Fitrian Munawir. Pembahasan kali ini kita akan sharing-sharing nih dengan judul atau tema efektivitas puasa Ramadan dalam menahan emosi. Ya, gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Nah, aslinya kan janjiannya kan kita pakai seragam pramuka. Iya. Tapi karena ada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh diri saya sendiri, ya saya mohon maaf. Iya. Siap. Apa itu kelemon? Kan gitu. Lanjut. Ya, gimana? Oke, jadi begini, Pak. Ada tiga. Ini ada materinya loh ini. Keren kan? Keren. Jurnal ilmiah Al-Qalam. Jurnal khusus ini. Jadi begini, Pak. Efektivitas puasa dalam menahan emosi. Ya. Sepaham saya, melalui apa yang saya baca dari beberapa sumber, Ya. dari beberapa buku dan menonton beberapa video, Ya. itu manusia punya 3 komponen. Yang pertama itu id, yang kedua adalah ego, yang kedua adalah super ego. Nah, kamu nyontek sini ya? Iya, kan jurnal. Ya, oke, maksudnya. Jadi ada nafsu, ada akal, Ya. dan ada hati. Ya. Pertanyaan saya langsung saja nggak? Ya. Berbicara tentang naluri manusia, contohnya kan kalau lapar kan dia pengen makan, Naluri ya. naluri kan, Oke. hawa nafsu. Kemudian Naluri apa hawa nafsu? naluri. Oh, naluri. Contohnya adalah seperti itu. Kemudian karena ini kan kita bulan Ramadan ya, menurut sensi, menurut jenengan, apa yang membedakan antara orang yang lapar yang tidak puasa dengan laparnya orang yang benar-benar berpuasa dalam menyikapi suatu permasalahan? Ya, oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi yang namanya lapar itu kan sebenarnya perasaan aja ya, perasaan yang timbul dari gejala biologis kita. Ketika si lambung ini kriuk-kriuk kan begitu. Iya. Ini kan katanya kan ada gerak peristaltik kan begitu. Nah, kalau yang begini terus capek, dia kan laporan ke pusat saraf tuh ya. Iya. Lek kan begitu. Laporan kan lek. Nah, luwe ini kita perhatikan apa tidak? Laporan dari lambung ini kita perhatikan apa tidak? Nah, pertanyaannya, ketika laparnya orang yang tidak berpuasa dengan laparnya orang berpuasa bedanya apa? Ya jelas beda itu. Apalagi kalau kita masukkan ke tema kita, bedanya apa laparnya orang yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa dalam menghadapi suatu masalah. Kan mesti orang lapar kena masalah pasti kan emosi. Nah, padahal emosi itu kan sebenarnya kan gerak jiwa kan, sebenarnya kan emosi itu bukan hanya marah, tapi juga ada rindu, ada cinta, ada suka kan. Cuma kan karena sudah terlanjur kamu jangan emosi, nah kan kan sudah terlanjur kata emosi itu digunakan untuk menunjuk marah. Nah, bagi kita yang tidak berpuasa, ketika lapar dapat masalah, itu bisa jadi ngamuk, luwe-luwe, doai, sikat bisa. Gitu. Iya. Nah, jadi di situ
ada dorongan untuk meluapkan emosi negatif itu, karena tidak ada yang dieman-eman. Tapi ketika kita lapar karena berpuasa, ya kan, itu ada dua pilihan sebenarnya. Meluapkan emosi negatif, ya toh. Emosi negatif ini pun juga karena karena ada sentilan-sentilan atau apa yang ngarani stimulus. Apa toh? Stimulus itu apa? Apa tuh yang ngarani? Rangsangan. Nah, rangsangan. Kan kadang orang itu kalau merasa dizalimi kan dia juga marah. Iya. Nah, emosinya cepat, apalagi kalau iya, lapar-lapar. betul. Gitu. Tapi kan ketika di dalam berpuasa, baik di luar bulan Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan, terlebih lagi di bulan Ramadan. Ini kan kita dipaksa untuk ngeman-ngeman. Ngeman-ngeman apa? Ngeman-ngeman pahala yang dijanjikan oleh Gusti Allah. Kan begitu? Iya. Nah, ngeman-ngeman pahala itulah yang menjadi semangat tersendiri bagi kita yang menahan lapar dan haus untuk tidak memperhatikan bisikan lambung ini. Lek. Tapi kan kita nggak boleh emosi. Iya. Nah, paham ya? Paham. Nah, jadi ketika banyak ustadz kita yang bilang jadikanlah bulan puasa ini sebagai kawah conco timpo. Itu kenapa? Karena memang di bulan puasa ini kita wajib menahan bukan hanya nafsu untuk makan, tapi juga nafsu yang lain, melihat lawan jenis dengan syahwat, kemudian menahan diri untuk membicarakan orang lain dalam hal kejelekannya, ya kan? Ini kan juga emosi negatif. Ini kan luapan emosi negatif, apalagi kalau di sini ada rasa ketidaksukaan. Itu nanti maka janjinya Gusti Allah yang seperti itu puasanya hanya dapat lapar dan haus saja. Pahala puasanya kan begitu, batal, kobong. Ya kan, ya kalau menurut saya tidak masuk, walaupun saya sendiri juga sering kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Oke, lanjut gitu ya. Semoga memuaskan. Amin. Yang nanya. Kalau belum puas, mohon maaf, saya bukan alat pemuas. Alat memuas. Positif kan puasa. Iya, positif. Ya. Terus yang lanjut nggih Sensei. Tadi kan ada pembahasan yang tentang menahan syahwat. Nggih. Jadi dulu ada kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, kisahnya Nabi Yusuf. Jadi waktu itu Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, istri raja. Raja mana? Raja mana gitu, lupa saya. Oh iya. Raja Mesir ya. Raja Mesir. Jadi lantas bisa nggak sih kita sebagai manusia biasa, kan kita bukan nabi, kita bukan rasul, bisa meneladani kisah Nabi Yusuf itu, di mana Nabi Yusuf menahan ketika digoda, ketika tirai-tirai ditutup, ketika pintunya ditutup, sehingga sebagai manusia biasa kan muncul rasa syahwat, nafsunya kan mungkin terpancing. Tapi kala itu yang Nabi Yusuf bilang adalah saya takut dengan Allah. Kemudian Nabi Yusuf lari sampai akhirnya dipegang bajunya, akhirnya robek di bagian belakang. Bisa nggak sih kita sebagai manusia biasa menteladani, bisa menahan hawa nafsu seperti yang Nabi Yusuf lakukan? Bisa. Terus ya, karena begini, sebenarnya secara settingan penciptaan, Nabi yang berjumlah 124.000 orang itu, yang 313 diantaranya diangkat sebagai rasul, itu kan sebenarnya settingannya ya manusia biasa. Hanya saja Gusti Allah ini menguatkan iman beliau semuanya alaihi wassalatu wassalam, yang mana beliau itu kan sebenarnya kan sebaik-baik manusia. Maka kita yang sadar kita ini bukan nabi, supaya kita mendapatkan kebaikan dari Gusti Allah sebagaimana Gusti Allah memberikan kebaikan kepada beliau semua, maka kita hendaknya meniru beliau semua itu. Maka kan ada beberapa orang nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an bagi
kita di zaman ini. Ada juga nabi-nabi yang namanya tidak disebutkan tapi kisahnya sampai kepada kita melalui berita dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau ditanyakan bisa ndak kita meniru beliau itu, bisa. Masalahnya mau apa tidak? Ya, mau apa tidak? Karena ranah perilaku kita ini terikat di dalam tiga ruangan. Ada ruangan Islam, ada ruangan iman, ada ruangan ihsan. Nah, ketika kita sudah paham apa itu Islam beserta rukunnya, beserta perangkat syariahnya, ketika kita sudah paham apa itu iman beserta definisinya dan bagaimana cara penerapannya, sekarang kita lihat ihsan ini apa. Ternyata ihsan ini teorinya yang paling pendek tapi tidak mudah bagi kita untuk melaksanakannya. Bayangkan, ihsan itu definisinya adalah kita menghamba kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka kita harus yakin bahwa Allah itu melihat kita. Timbullah jawabannya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak pik-pik sama si Zulaikha itu, saya takut sama Gusti Allah. Saya takut sama Gusti Allah. Selesai. Itu adalah aplikasi penerapan dari konsep ihsan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Dasarnya apa? Syariat Islam pada masa Nabi Yusuf, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Yusuf untuk kaum beliau. Kemudian tuntunan keimanan yang dibawa oleh Nabi Yusuf untuk kaum beliau. Beliau bisa menyelaraskan itu semua sehingga perilaku beliau itu sepatutnya bisa kita tiru. Ya kan? Bisa kita tiru, bisa kok. Bisa. Tinggal mau apa tidak. Nah, mau apa tidak ini loh bergantung id kita. Id kita ini kan isinya kan keinginan. Gitu? Id itu isinya keinginan. Sedangkan ego ini kan akal sebenarnya. Menurut ini ya. Menurut teorinya Sigmund Freud itu. Ego ini kan adalah akal, kemudian super ego ini hati, kata Husserl. Kalau misalnya akal ini bisa mengenali kenyataan, kemudian bisa mempertimbangkan pengetahuan, keputusan ini ada di mana? Keputusan untuk iya dan tidak melakukan sesuatu itu ada di mana? Ada di siapa coba? Saya tanya. Akal. Ada di akal. Kenapa? Karena akal yang mempertimbangkan. Hati hanya memberikan dorongan baik, sedangkan id memberikan dorongan yang potensinya tidak baik. Dan ini sudah settingan alamiahnya. Settingan dari Gusti Allah begitu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu, itu sudah settingan. Maka tinggal bagaimana akal ini mendidik si id ini supaya bisa selaras dengan super ego, supaya akal ini oleh Gusti Allah diberi penerangan. Iki lho akal. Awakmu lek nglakoni awakmu ngene iki lho kudune. Gitu paham ya? Nah, contoh yang seperti ini ternyata diabadikan oleh Gusti Allah di dalam kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi jawabannya bisa, tinggal mau apa tidak. Lanjut. Nah, di sini kan ada pertanyaan dari teman-teman. Siap. Ngerasani kurai? Gimana? Ngerasani ora? Oh, betul. Aman loh, aman. Oh ya. Gini pertanyaannya, kan karakter orang itu berbeda-beda. Kan ada yang gampang emosian, terus pemarah, dan kalem-kalem. Ya. Gimana cara kita untuk menyelaraskan dengan id, ego dan super ego? Oke, ini ya. Ini pertanyaan gong menurut saya. Setelah ini kan tutup podcastnya ini. Nah, jadi karakter kita ini kan sebenarnya bergantung dari tingkat kecerdasan kita masing-masing. Nah, ternyata tingkat kecerdasan itu dapat dilihat dari bagaimana kita menyelesaikan masalah sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kita. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah itu ternyata bergantung dari sesuatu yang tidak pernah kita sebutkan. Apa itu? Kepentingan.
Paham ya? Iya. Nah, contoh Nabi Yusuf itu ketika diajak Wik-Wik itu tadi, beliau memutuskan untuk tidak mau. Padahal beliau kan bisa aja. Iya. Ya kan tinggal hoe kan. Nah, tinggal hoe. Tapi karena beliau tahu pengalaman beliau, pengetahuan beliau itu menjadikan pertimbangan sendiri bagi beliau untuk melemahkan id. Kenapa? Karena ada kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan untuk mendapatkan ridhonya Gusti Allah, bukan mendapatkan murkanya Gusti Allah. Jadi karakter seseorang itu sebenarnya kalau tadi host menyebutkan ada yang ramah, ada yang suka marah-marah kayak Pak Nawir ini kan. Ini kan bergantung kepentingan masing-masing. Iya. Kalau orang itu punya kepentingan bagaimana caranya supaya kuburan saya besok itu padam, itu pasti setiap langkah dia akan mencari cara bagaimana supaya Gusti Allah itu sepanjang hayatnya di sisa umurnya itu meridhoinya sampai besok di akhirat. Tapi kalau orang itu tidak punya kepentingan ukhrawi, tidak punya kepentingan akhirat, tidak punya kepentingan untuk mengejar ridhonya Gusti Allah, ya sakarepe dhewe. Paham ya? Paham. Sakarepe dhewe wis. Ada yang santuinya terlalu santuy sampai ada pelanggaran di depan mata didiamkan saja, ya kan? Ada lagi yang sampai ekstrim, ada pelanggaran di depan mata digarap sakarepe dhewe. Dan kan ada cara-caranya, ya kan? Ud'u ila sabilillahi bil hikmati wal ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Nah, itu kan tata cara dasar bagi kita setiap muslim untuk mengajak siapapun kepada jalannya Gusti Allah. Karena Islam itu semenjak dia ada, ya. Islam itu semenjak dia ada itu tujuannya adalah untuk mendekatkan ciptaan kepada penciptanya dan mendorong ciptaan ini untuk melakukan apapun yang diridhoi dan diperbolehkan oleh penciptanya. Perkara ciptaan ini melanggar aturan itu urusan masing-masing. Sampai sini paham ya? Paham. Kurang lebihnya mohon maaf. Begitu. Buat teman-teman jangan sak karepe dhewe, oke? Jangan sak karepe dhewe. Oh, jadi Pak Nawir. Iya, ada satu lagi. Ya, oke. Kan ada yang menganggap pacaran itu Ini karakter iya, sih, kan karakter. dan hawa nafsunya. Untuk melampiaskan kan kadang-kadang ada pemuda-muda sekarang melampiaskan dengan pacaran. Menganggap itu Iya. lumrah, menganggap itu wajar biasa-biasa Iya. saja. Pacarannya itu menganggap bahwa pacarannya itu islami karena tidak melanggar norma-norma agama. Ya. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Ya, kalau saya sih gampang aja. Untung kamu enggak tanya, Pak Nawir dulu pernah pacaran enggak? Pernah. Pernah. Alhamdulillah pacar saya sekarang saya jadikan istri. Karena memang saya nyari pacar yang mau saya jadikan istri. Enggak mau ya sudah. Kalau seandainya waktu saya tembak mau saya nikahi, langsung saya nikahi. Tapi berhubung ada sesuatu yang harus diselesaikan, maka diselesaikan dulu. Nah, pacaran itu kan sebenarnya haram. Iya. Loh, tapi Pak Nawir kamu lakukan. Loh, kan haram. Ya sudah, itu kan pilihan. Pilihan ya? Iya. Apakah ini wajar? Tidak. Bagi seorang muslim ini tidak wajar. Kalau kepingin pacaran islami caranya begini. Wahai pacarku, kamu siap saya nikahi sekarang? Siap. Ayo kita menuju ke rumahmu. Kita ajak orang tuamu untuk daftar ke KUA. Kita nikah secara sah secara agama, sah secara negara. Tapi kita masih sekolah. Gak usah pacaran gitu. Ya, gak usah pacaran. Kalau mau pacaran islami caranya nikah dulu, baru silakan bulan madu. Jangan bikin anak dulu. Benar loh. Kenapa? Karena kalau belum, mohon maaf ya, kalau belum waktunya bikin anak, terus keblasuk bikin anak, akhirnya emosi belum tertata, akhirnya stres, belum siap gitu Pak, paham? Iya, paham. Nah, gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana cara menyikapinya, saya sebagai tenaga pendidik di Mandua Banyuwangi ini mesti
saya ginikan. Wahai anak-anak, kamu yang sudah punya pacar, saya doakan semoga segera menikah. Amin. Amin. Iya kan? Daripada menambah dosa kan Iya, mending iya. pahala. Kalau memang sudah suka sama suka, ngapain sekolah? Ya kan? Iya. Rabi saja. Kalau kamu masih ingin mengejar cita-citamu di dunia akademik, ya jangan pacaran, fokus belajar. Gitu loh maksud saya. Oh coba terus nih, alah kadar karo Pak Nawir di dongane ae lanjut. Ya maksud saya itu, kamu yang masih usia sekian belas tahun ini, daripada kamu pacaran, waktumu habis buat pacaran, sangune wong tuwamu antene gawe pacaran. Paketan sing digawe garap tugas kudune kamu habiskan buat pacaran. Daripada begitu fokus belajar, pinterno awakmu dhisik. Nanti kalau sudah waktunya kamu tinggal minta sama Gusti Allah. Ya Allah, saya kepingin menikah. Pertemukan saya dengan jodoh yang oke menurut jenengan dunia akhirat. Amin. Begitu caranya. Masuk. Ya, tapi kan sekarang sudah rame Pak, kayak jenengan pacaran, kayak mas-mas itu pacaran, kakak-kakak itu pacaran loh. Kalau kita ngomongkan hukum Islam, pacaran di luar nikah itu haram. Paham ya? Paham. Perkara ada yang melakukan itu, ada muslim yang melakukan itu pilihan pribadi dan tanggung jawab ada pada pribadi. Kita jangan nyinyir, doakan aja semoga segera menikah. Bukankah mendoakan segera menikah itu baik? Ya kan? Semoga segera menikah, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, barokah, disingkat sama raba. Wah, mantap. Kan begitu toh. Iya. Kalau kita mendoakan orang dengan doa-doa yang baik, insya Allah kembalinya juga baik. Gitu loh ya. Karena menurut saya tidak ada doa yang mendal kecuali dipendalkan oleh Gusti Allah. Iya. Gitu. Siap. Ya. Ada lagi? Sudah. Mungkin ada pesan-pesan yang Sensei mau sampaikan kepada penonton dan teman-teman semuanya terkait menahan emosi. Iya. Jadi kalau menurut saya emosi jangan ditahan. Iya. Karena ternyata emosi itu dapat memunculkan energi yang luar biasa. Kalau emosi ini ditahan nanti stres. Karuan emosi yang jelek-jelek itu. Karena emosi marah itu. Kenapa kok Kanjeng Nabi itu melarang kita untuk marah? Ternyata marah itu kalau diluapkan itu bikin lemes. Energi kita terkuras untuk itu. Maka daripada energi yang sudah kadung ditimbulkan oleh marah ini kita luapkan dengan cara yang negatif, mendingan lebih baik energi yang sudah kadung muncul itu kita gunakan untuk mendorong untuk mendorong kita melakukan hal-hal yang baik karena akal masih main. Iya. Ya. Ya kan? Kayak kemarin Pak Nawir, waktu penutupan latihan pramuka, wah ada yang salah pegang penggaris. Kan begitu. Iya. Nah, Pak Nawir bukan marah itu, tapi karena sudah terlanjur sering marah-marah sama anak-anak, maka itu bisa dimanipulasi. Ada energi yang bisa digunakan untuk mendidik. Cedeyar. Sudah kadang Farhan di depan jadi pembina upacara. Ini dengan pulang, kan begitu. Iya. Nah, karena ini tujuannya baik, maka butuh energi, ya toh. Iya. Untuk didik kamu kan butuh energi khusus kan, Iya. butuh energi tambahan. Karena kan kamu kalau dilus, Kita kan spesial. iya, di kasar nesu, dipiak nih, ya harus dari hati ke hati. Mak dier, culang, kan begitu. Itu butuh energi untuk mengaktifkan akal. Caranya piye benar arek iki upacarane bener. Karena saya pembina yang mendampingi waktu itu. Maka daripada digunakan untuk marah-marah, mending digunakan untuk hal-hal yang baik-baik saja. Makanya kan ada salah seorang guru kita yang pernah berpesan ke saya, Pak, sampean jangan suka marah-marah. Lain kali kalau marah-marah itu gunakan untuk hal-hal yang baik-baik saja. Saya saja Pak, kalau pas marah itu, ya karena banyak murid kan, belis-belis. Itu pas saya marah, saya pulang, saya pegang batu, saya macul Pak. Ternyata energi marah itu bisa dipakai buat macul. Betul itu.
Betul. Paham ya? Iya. Nah, jadi ya kita ya tetap santuy saja tapi tetap pada koridor yang benar dengan cara apa? Akal ini harus bersandar kepada keimanan. Dan ingat kepentingan itu adalah harusnya kepentingan ukhrawi, bagaimana caranya kita nanti ketika kita sudah mati dibungkus kafan lebokne kuburan kene sapa sing ngancani kan begitu. Iya. Kepentingannya adalah ketika kita cerdas itu, orang yang cerdas itu adalah orang yang pandai-pandai menggunakan segala fasilitas yang diberikan oleh Gusti Allah untuk menyiapkan hidupnya di akhirat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadi apa namanya itu bekal ya. Sangu yang paling baik adalah takwa. Takwa itu adalah usaha kita untuk manut apapun yang diperintahkan oleh Gusti Allah. Kata Allah harus begini, berangkat. Jangan begini, jangan berangkat. Wis ngono tok ae. Terima kasih Ya, banyak sama-sama. pada Semoga manfaat barokah. Amin. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. kepada teman-teman saya berpesan sedikit saja. Unzur makola wala tanzur mankola. Perhatikan apa yang disampaikan dan jangan memperhatikan siapa yang menyampaikan. Kita mohon maaf apabila ada salah kata dan dari pihak-pihak yang tersinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Oke.